Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mengatakan jika angka kasus COVID-19 makin tinggi di masa PSBB transisi, maka pemerintah DKI Jakarta akan kembali memberlakukan PSBB dengan ketat. Lalu apa kebijakan yang dipilih Pemprov DKI selanjutnya? Sudah ada rekan kami Patricia Mapalie yang berada di Balai Kota Jakarta. Iya, Patricia, melihat dengan kondisi saat ini yang kasus positif COVID-19 di Jakarta masih terus meningkat, apakah ada kemungkinan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan kembali memberlakukan PSBB? Ya, Julita, melihat angka penyebaran COVID-19 dimulai dari bagaimana angka penyebaran COVID-19 yang bisa dikatakan masih terus terjadi peningkatan, kemudian juga melihat angka positivity rate yang dimana di DKI Jakarta sudah mencapai 10%. Kita tahu standar WHO sebenarnya sudah ditetapkan hanya 5% untuk rasio positif di daerah seperti itu, artinya DKI Jakarta sudah mencapai 10%. Ini kemungkinan besar bisa kita katakan bahwa PSBB transisi fase 1 akan kembali diperpanjang untuk yang kelima kalinya. Karena melihat juga sejumlah pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang juga melihat bagaimana perkembangan kondisi COVID-19 di DKI Jakarta yang dilihat kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan bisa dikatakan masih rendah bagi masyarakat sehingga angka penularan masih cukup tinggi. Hal ini juga diamini oleh epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono yang melihat atau memprediksi bahwa Pemprov DKI Jakarta masih akan terus memperpanjang PSBB fase 1, PSBB transisi fase 1 untuk yang kelima kalinya. Namun ada beberapa catatan yang menurut Pandu Riono ini perlu diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta apabila nanti PSBB transisi fase 1 akan diperpanjang untuk yang kelima kalinya. Adalah yang pertama, Pemprov DKI harus benar-benar mendorong masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Nah, ini dikatakan Pandu Riono adalah tantangan berat bagi Pemprov DKI Jakarta karena tadi saya sebutkan bahwa banyak juga masyarakat yang masih abai dengan tidak menerapkan protokol kesehatan. Kemudian catatan yang kedua adalah terkait dengan bagaimana Pemprov DKI ini dapat menselaraskan, kemudian juga mensinkronisasikan ataupun bekerja sama dengan sejumlah daerah penyangga di DKI Jakarta atau daerah-daerah sekitar Jakarta. Sebut saja ada Bogor, Depok, Bekasi. Bagaimana kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga sejumlah pemerintah di daerah penyangga di Jakarta ini dapat berkolaborasi, kemudian mengingatkan kepada masyarakat pentingnya menerapkan protokol kesehatan agar bisa menekan penyebaran COVID-19. Karena menurut Pandu Riono, kota Jakarta adalah kota yang menarik bagi warga di sekitar daerah Jakarta untuk bekerja. Karena kita tahu di Jakarta ini banyak perkantoran yang memusatkan pusat bisnisnya atau kantor pusatnya ini berada di Jakarta. Julita. Iya, Patricia, apakah ada informasi terkait dengan kapan Pemprov DKI Jakarta akan kembali menentukan apakah nantinya kita akan PSBB kembali atau seperti apa strateginya nanti? Ya, terkait dengan hal tersebut, ini juga masih terus kami konfirmasi kapan kira-kira mungkin penyampaian dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan PSBB transisi ini. Apakah dilanjutkan atau mungkin dihentikan. Namun kalau kita melihat polanya dari Pemprov DKI Jakarta itu Gubernur DKI Anies Baswedan yang memberikan pernyataan melalui live streaming seperti itu dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan PSBB transisi ini. Kita tahu bahwa PSBB transisi untuk fase 1 sudah berakhir hari ini dan apabila memang berakhir hari ini dan karena berakhir hari ini maka harus disampaikan kepada masyarakat bagaimana dengan kelanjutan PSBB ini karena kalau besok hari tentunya sudah tidak ada lagi regulasi seperti itu kalau misalnya disampaikan pada besok hari. Kita akan tunggu seperti apa kemudian poin-poin yang akan disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, kemudian seperti apa nanti PSBB-nya, apakah mungkin ada penambahan regulasi atau mungkin ada kemudian mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian, Julita.
Baik, Patricia, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Patricia Mapalie dan juru kamera Andini Anissa dari Balai Kota Jakarta.